Ya, selamat datang, selamat Natal, berjumpa kembali di ICC, juga yang online, selamat mengikuti kebaktian Natal di ICC. Bukan suatu kebetulan kita datang ke sini bersama-sama, dan saya juga waktu mempersiapkan renungan ini, ya, saya diam di gym pada hari sebelum kebaktian Natal mempersiapkan, dan saya memperhatikan bintang yang ada di sebelah kiri saya. Coba saudara pikir-pikir waktu saya memperhatikan gitu ya, bintang gitu ya. Ternyata saudara, posisinya itu ada di sebelah timur saudara. Itu bukan suatu kebetulan kalau menurut saya. Saya nggak tahu, kalau bisa aja mereka taruh di sini gitu ya. Tapi bagi saya tuh suatu arti bahwa di sebelah timur itulah orang Majus dari timur. Dia ke Yerusalem, dia ketemu dengan Raja Herodes. Orang Majus itu dari timur, dia ke Yerusalem, dia bertanya kepada Herodes, dia tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami terlihat bintangnya di timur nih. Dan kami datang untuk menyembah dia. Yang saya perhatikan saudara ya, orang Majus itu dia melihat ada bintang. Tapi saudara perhatikan enggak, kenapa dia datang ke Raja Herodes, kenapa dia enggak langsung? Ya. Terus dia bertanya ya, jadi dia tidak tahu posisinya, tepatnya di mana. Dia hanya melihat bintang di timur. Kemudian Herodes, ya dia takut karena dia melihat, dia katakan kan di mana dia raja orang Yahudi. Saya kan raja, si Herodes bilang, saya raja. Kok ada raja lagi? Dia bilang. Makanya dia kumpulkan ahli Taurat, imam kepala ya, untuk dicari tahu apa ini bintang ya. Kemudian imam itu dia mencari-cari, dia ketemu di ini ya, di Mika 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Orang ahli Taurat kasih tahu ke Herodes, ini kotanya Bethlehem. Kemudian Raja Herodes itu baru memanggil orang Majus. Dia bilang, katanya, oke, kamu ini ke kota Bethlehem. Menurut nubuatan ada di kota Bethlehem. Jadi kalau kamu sampai ke sana, kamu sudah ketemu, kamu kasih tahu saya. Ceritanya kan begitu ya. Ya, sungguh luar biasa saudara. Kalau saudara perhatikan ya, Roh Kudus itu menunjukkan sesuatu kepada orang Majus. Ya, tanda luar biasa, dan herannya si orang Majus ini mau turut ya. Kalau saya dalam logika saya, wah kok ada apa ini ya, kok saya dikasih mimpi atau kasih petunjuk, kenapa saya mau pergi. Nah itu luar biasa menurut saya ya. Dan juga saudara, setelah itu pemberitaan yang kepada orang Majus. Yang kedua kepada gembala. Ya. Gembala juga saudara, dia ada malaikat Gabriel yang datang kepada gembala itu. Sehingga gembala itu mereka diberitahu, mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat juru selamat. Semua excited saudara, semua excited, mereka ingin melihat juru selamat, raja, pemimpin. Dan cara penyampaiannya itu berbeda-beda. Tadi kalau orang Majus lihat bintang, gembala ada malaikat yang datang ya. Sebagai orang Kristen, kita perlu tahu saudara, Tuhan itu baik. Setiap kali Tuhan menyampaikan sesuatu tuh caranya nggak sama. Ya seperti tadi, kalau Tuhan kasih tahu ke gembala melalui malaikat, yang itu melalui ini. Jadi itu dia. Apapun di dalam kehidupan kita, masalah apapun juga, Tuhan memberikan jawaban yang berbeda-beda, nggak sama. Mungkin kita ada masalah ini, jawabannya ini.
orang lain, keluarga yang lain dengan masalah yang sama, mungkin penyelesaiannya juga berbeda. Ya. Nah, ada satu peristiwa lagi, saudara, tentang lahirnya bayi Yesus, ya, di mana kalau kita lihat Roh Kudus itu turut campur di dalam setiap perkara. Ya, kita baca ya di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32 dikatakan begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat ke-26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Kemudian ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ya. Siapa Simeon, saudara? Simeon menurut beberapa penafsir Alkitab, di dalam catatan-catatan orang Yahudi, Simeon itu mempunyai orang tua namanya Rabi Hillel. Ya, dia tuh seorang, Rabi ini Rabi terkenal. Dia boleh dikatakan pemimpin sekolah Alkitab lah bagi orang-orang Yahudi. Ya. Setelah ayahnya meninggal, Rabi Hillel, ya. Kemudian Simeon menggantikan, tetapi sayangnya karena beda pendapat atau pandangan, akhirnya dia digeser oleh sekolah tinggi agama. Tetapi saudara, anaknya si Simeon ini itu namanya Gamaliel. Saudara mungkin pernah dengar nama Gamaliel. Dia juga seorang guru besar dalam sekolah tinggi agama Yahudi. Siapa itu Gamaliel? Gamaliel itu guru dari Rasul Paulus. Ya, jadi itu silsilahnya tuh saudara. Saya juga wow. Ya. Kemudian kalau saudara baca ya di Lukas ayat 2. Nah, Simeon ini ya di dalam Lukas 2 ayat 25 dikatakan bahwa dia adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Saya kasih tanda merah kata benar dan saleh. Kata benar dan saleh bukan berarti orang suci, saudara. Tetapi Simeon itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Nah, yang bergaul dengan Tuhan di dalam perjanjian lama tuh hanya dua, saudara. Henokh dan Nuh, ya. Nah, ada beberapa komentar dikatakan kalau kata benar itu berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi kalau kata saleh itu dihubungkan dengan kaitannya dengan Tuhan. Kalau saya nggak dalam slide bahasa Inggris ya, dikatakan begini. At this time, a man named Simeon was living in Jerusalem. Simeon was a good man. Kata benar ya, a good man. He loved God. Ya, orang yang saleh. Jadi itu dia saudara. Kata benar berhubungan dengan sesama manusia. Kalau kata saleh berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan Simeon orang benar dan saleh itu, maksudnya dia orang yang baik terhadap sesama dan juga dia takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Nah, kedua kata ini harus berjalan bersama-sama. Kenapa saudara? Banyak orang yang baik dengan sesama tetapi dia tidak peduli dengan Tuhan. Ya.
tidak mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, ada orang yang beribadah kepada Tuhan tetapi membenci orang. Tidak mau mengampuni, menipu, memfitnah. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa saudara? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Simeon adalah contoh hidup orang benar dan saleh. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita benar saja tanpa saleh, atau kita saleh saja tanpa hidup benar? Ya. Tentu Tuhan mau kita balance, hidup seimbang, hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita juga mengasihi sesama. Nah, balik lagi ke cerita Simeon. Simeon tuh dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dia tadi kalau saya baca ya saudara ya, nih kita baca ya, coba Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Nah, saya highlight lagi. Coba perhatikan kata Roh Kudus, itu ada 3 kali ya. Dikatakan bahwa Roh Kudus ada di atasnya. Ayat yang tadi ayat 25b ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Yang ketiga, ia datang ke bait Allah oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi 3 kali saudara. Dan saudara, kalau saudara perhatikan ya, ini sebelum tuh, maksud saya salah. Ini pada waktu Yesus ada bersama dibawa ke bait Allah. Saudara perhatikan kata Roh Kudus. Di ini masih belum ada pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Memang ada pada waktu Tuhan Yesus dibaptis ada Roh Kudus. Tetapi kata Roh Kudus ini pertama kali saudara. 3 kali di dalam 2 ayat ada kata Roh Kudus, dan Roh Kudus. Ya. Jadi saya melihat wow, sebelum kita perjanjian baru kan ada perjanjian lama. Belum ada tuh di perjanjian lama kata Roh Kudus, Anda cari, tidak ada. Tapi kemudian setelah itu ada kata Roh Kudus itu sampai 3 kali. Ya. Karenanya Simeon ini benar-benar dia hidup bersama dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, kalau kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus. Ya. Kemudian saudara, ini kalau saudara lihat betapa Simeon itu gembiranya. Pada waktu dikatakan ia menyambut anak itu, dia sambut saudara. Dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu itu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bayi itu waktu dia pegang, dia sepertinya menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia memuji-muji Tuhan. Dia bergembira sekali saudara. Saudara, apabila kita melihat dan menikmati keselamatan daripada Tuhan, seharusnya jiwa kita juga memuji Tuhan. Kenapa saudara? Karena pemberian ini cuma-cuma yang Allah berikan. Nilainya itu tidak ada duanya. Tidak ada harganya, melebihi seluruh isi dunia. Nah, saya ada satu ilustrasi saudara. Ada suatu cerita, ada seorang kaya. Dia tinggal bersama anak laki-lakinya. Kemudian dia mempunyai koleksi lukisan yang miliaran
rupiah, tapi dolar, saudara. Lukisan Picasso, lukisan Van Gogh, ya, dan banyak lagi dia gantung di rumahnya, di mansionnya ya, digantung semua. Lukisan-lukisan yang mahal, yang harganya miliaran dolar. Suatu saat ketika musim winter datang, musim dingin datang, anak laki-lakinya ikut dalam peperangan ketika untuk membela negaranya. Akhirnya sedih karena ditinggalkan untuk ikut perang. Dan beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa anaknya meninggal. Betapa sedihnya, hancurnya hati ayah bahwa anaknya meninggal. Ya, dia putus asa, kesepian. Sukacita Natal hilang karena kematian anaknya. Tetapi saudara, suatu pagi, tiba-tiba waktu dia tidur, ada yang mengetuk. Dia kaget. Wow, siapa? Kok musim dingin, ada yang datang mengetuk rumah saya gitu ya. Kemudian dia bangun, dia bukakan pintu saudara. Ternyata seorang tentara. Dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah teman dari anak orang tua ini. Dia adalah orang yang diselamatkan sehingga anak orang tua ini meninggal. Kemudian dia bilang, saya sedih tapi saya bisa menggambarkan, dia seorang pelukis, saudara. Kemudian dia melukis wajah daripada anaknya itu, kemudian dia hadiahkan kepada ayahnya. Ini lukisan wajah daripada anak bapak, ya. Bapak itu gembira sekali saudara menerima lukisan daripada wajah anaknya ya yang tentara itu. Kemudian apa yang dia perbuat saudara? Dia cepat-cepat, dia pergi ke rumahnya, kemudian lukisan yang Picasso dia turunkan saudara. Dia ganti dengan lukisan anaknya. Tidak ada artinya, lukisan yang lainnya tidak ada artinya. Tapi lukisan anaknya. Dia duduk di kursi itu, menghabiskan hari Natalnya, memandang lukisan anaknya. Lukisan wajah anaknya menjadi milik yang sangat berharga dibandingkan lukisan lainnya saudara. Kemudian musim spring, musim semi, orang tua itu meninggal. Kemudian orang-orang dunia, pencinta lukisan, dia menantikan adanya auction, lelang daripada lukisan-lukisan peninggalan orang tua ini. Akan tetapi mereka menantikan, kemudian sayangnya harus diadakan pada hari Natal. Itu willnya, surat wasiatnya daripada orang tua. Kalau mengadakan lelang harus diadakan pada musim dingin ya, Natal. Karena dia mengingat waktu dia terima lukisan itu pada hari itu. Jadi harus lelang pada hari Natal, hari musim dingin gitu ya. Nah, kemudian lelang dilakukan. Semua orang-orang yang art kolektor itu datang berkumpul. Dia ingin memenangkan lukisannya Picasso gitu ya, orang-orang dunia gitu ya. Mereka menunggu. Kemudian lelang itu dimulai. Pertama kali yang petugas ini dia menampilkan lukisan anak itu ya, anak yang tadi itu dia tampilkan dulu. Peserta-peserta yang art kolektor, wah lukisan apa ini gitu ya. Terus dia bilang, kenapa yang ini dulu? Ya ini berdasarkan petunjuk, itu harus itu dulu katanya. Oke, dimulai. Penawaran $1.000, siapa yang mau gitu ya. Gak ada yang mau, diem semua.
Oke, turun. Akhirnya di $100 gitu ya. Gak ada yang mau juga, diem. Gitu ya. Orang pada bilang, udah katanya, batalin aja yang ini. Kita langsung masuk ke lukisan yang miliaran ya. Kemudian tugas itu bilang, tidak. Ini harus yang pertama kali katanya, ini sesuai dengan will katanya. Akhirnya tetangga daripada orang itu, orang tua itu, dia bilang, saya punya $10, saya kenal lukisan anak ini, saya punya cuma $10, boleh nggak saya beli katanya. Karena tidak ada yang mau counter gitu ya, oke. Deal, maksudnya apa ya, saya nggak tahu. Kalau dalam lelang itu kalau dari ketok, dia menang lukisan anak muda itu. Oke, nah sekarang ruangan lelang mulai rame gitu ya, karena wah dipikir, mereka pikir ayo kita mulai nih untuk yang lelang berikutnya, untuk lelang Picasso atau Van Gogh gitu ya. Tetapi petugas lelang itu memberikan pengumuman bahwa lelang sudah berakhir. Wah kaget, kenapa? Ternyata apa saudara, dalam surat wasiat orang tua itu dikatakan, siapa yang membeli lukisan anak saya akan mendapat semua warisan. Wah kaget orang semua. Sekarang saudara, apa yang saudara mendapat pesan dari cerita ini? Lukisan anak muda menjadi suatu kunci untuk mendapat warisan harta lainnya. Sama seperti Tuhan Yesus saudara. Dapatkan Yesus, maka kamu mendapatkan semuanya. Ya, ini rumah ya, tadi saya ini. Jesus is wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam Yesus engkau akan terima sukacita, damai sejahtera, harapan, kasih dan hati yang baru. Pesan ini sama dengan pesan Natal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Bahkan kita beroleh hidup yang kekal. Saya undang tim musician ke depan. Saudara, mari kita renungkan, kita doa. Kita tundukkan kepala. Saudara, kita renungkan pesan Natal cerita yang tadi. Hari Natal adalah hari sukacita. Tuhan Yesus lahir di kandang hina. Bagi saudara yang hari ini ada pergumulan, atau saudara masih belum terima Yesus di dalam hati saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah waktunya saudara. Jangan sia-siakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, kalau ada getaran dalam hati engkau, izinkanlah Roh Tuhan berbicara, masuk di dalam hati engkau. Saya undang saudara-saudara, kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, inilah waktunya. Rasakan Roh Kudus bekerja dalam hati saudara. Taruh tangan di dalam dada saudara kalau saudara belum terima Tuhan Yesus. Karena saya akan ajak saudara untuk berdoa, untuk terima Tuhan Yesus. Mari saudara, kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, letakkan tangan saudara di dada saudara sebagai lambang Tuhan
saya mau terima Tuhan. Kalau saudara merasa ada getaran Roh Kudus bekerja, mari saudara. Hari Natal adalah hari sukacita. Saya ajak sama-sama untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah anak Allah, anak tunggal, dan Engkau telah mati demi hidup saya. Masuklah ke dalam hati saya dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mohon ampun segala dosa-dosa saya dan sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Kendalikan segala kehidupan saya mulai saat ini dan seterusnya. Tuhan Yesus, penuhilah saya dengan Roh-Mu yang kudus. Dan mampukanlah saya hidup di jalan-jalan-Mu untuk Engkau pakai bagi kemuliaan. Saya mau melayani Engkau, mencintai Engkau, dan mematuhi sepanjang hidup. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, terima kasih telah menjadikan saya jadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang kudus, saya terima anugerah keselamatan dari Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan saya naikkan syukur kepadamu. Amin. Saudara, puji Tuhan, semua di sini sudah mengenal siapa Yesus.